SAW. Apa buktinya? Al-Habib Abdul Haddad mengajarkan, buktinya orang yang mengatakan Nabi Muhammad adalah nabiku dan rasulku, maka harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mengikuti petunjuknya Rasulullah SAW, ikuti syariahnya Rasulullah SAW, baik di dalam salat ataupun di semua ibadah kita, bahkan di dalam muamalah dan muasyarah kita. Semuanya sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu apa di antara tandanya kita mengatakan ridho Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul kita, harus memperbanyak sholawat dan salam. Bukan di malam Jumat atau di hari Jumat saja, di hari-hari juga kita untuk memperbanyak sholawat dan salam. Karena hakikatnya sholawat dan salam kita kepada Rasulullah mendekatkan kedudukan kita dengan beliau Rasulullah SAW. Lalu di antara tandanya juga apa dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan orang yang cinta kepada Rasulullah dan ingin dicinta oleh Rasulullah, cintailah keluarganya Rasulullah, cintailah ahli baitnya Rasulullah, cintailah para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Wa alaihim mutaradiyan wa mutarahiman, terhadap ahlul baitnya Rasulullah, terhadap ahlul baitnya dan sahabatnya Rasulullah kita cinta, kita hormat. Karena hakikatnya siapa orang yang cinta menghormat mereka, maka menghormat Rasulullah, maka cinta Rasulullah. Makanya ma'azirul hadirin rahimakumullah, ini termasuk ajaran Nabi kita Muhammad SAW yang dikatakan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, orang yang mengatakan mahabbah, cinta itu perlu bukti. Yaitu tadi dikatakan beliau oleh Habib Abdullah bin Haddad. Dan yang terakhir, Al-Habib Abdullah bin Haddad mengatakan, di antara tandanya orang itu mengatakan aku ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku, wali ummatihi musyfiqan walahum nasihan, dan sesama kita sebagai umatnya Rasulullah, baik yang laki ataupun yang perempuan, harus saling sayang menyayangi, harus saling nasihat menasehati. Jangan sampai bermusuhan antara kita. Kalau kita bermusuhan, yang senang mereka orang-orang kufar, orang-orang kafir, apalagi bertetangga. Kita harus rukun, harus menjunjung syariatnya Allah, harus menjunjung ajaran Rasulullah SAW. Di dunia cuma sementara, hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Dunia cuma sementara, antara 60-70. Siapa yang udah umurnya 60 siap-siap, siapa yang orang udah umurnya 70 siap-siap untuk mendatangi yaitu ajalnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'azirul hadirin jamaah rahimakumullah, dengan hadirnya acara seperti ini mengundang turun rahmat wal barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini acara, kalau kita ingin tahu acara ini baik apa enggak, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun. Sesuatu yang dipandang, sesuatu yang dilihat oleh orang Islam baik, maka di sisi Allah pun baik. Kalau kita tanyakan kepada orang Islam atau muslim atau muslimah, baik nggak acara seperti ini? Di dalamnya ada silaturahmi, di dalamnya ada zikiran, di dalamnya ada sedekah, di dalamnya ada tausiah, di dalamnya ada sama ini Rasul, mengenang biografi Rasulullah SAW, semuanya kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, acara seperti ini termasuk apa? Menolak bala yang Allah akan berikan pada kita. Yakin kampung ini dengan adanya perayaan maulidnya Rasulullah SAW akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi berbagai macam penyakit, khususnya virus corona, Allah hilangkan virus corona dari tempat kita, khususnya dari negeri Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka para du'atul, orang pada dai-dai, para habaib, para ulama, para asatid yang memperjuangkan agamanya Allah, memperjuangkan agama Rasulullah SAW, mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya guru kita Al-Habib Muhammad Rizieq bin Habib Syah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri panjang umur, sehat wal afiat di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, di dalam penyanggaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mau mendolim beliau, Allah hancurkan. Kalau tidak mau taubat kembali ke jalannya Allah, Allah hancurkan. Amin ya rabbal alamin. Ma'azirul hadirin rahimakumullah, yang terakhir ada salah satu kaidah yang harus kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi dan menjadi faedah buat antum semuanya. Dikatakan oleh kaidah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki,
la ghaliba illa bil quwwah, wala quwwata illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil ittihad, wala ittihad illa bitafahum. Tidak bakal menang suatu kaum, tidak bakal menang suatu golongan kalau tidak ada kekuatan. Tidak bakal menang suatu golongan, suatu perkumpulan kalau tidak ada kekuatan. Apa kekuatan kita? Al-Quran sebagai kalam Allah dan hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu, khususnya para adik-adik harus getol membaca Al-Quran, harus getol belajar makharijul huruf, harus getol mempelajari tajwid, ilmu Al-Quran, begitu juga hadis Rasulullah SAW. Karena kalau orang berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai kalam Allah, berpegang teguh kepada hadis-hadis sahihnya Rasulullah SAW, insya Allah akan mendapatkan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala quwwata illa bil jamaah, dan kekuatan itu pun tidak mendapatkan kekuatan yang hakiki, yang baik dari Allah kecuali bil jamaah, dengan adanya berjamaah, sholat berjamaah, makan berjamaah, ngaji berjamaah, itu mengundang turun rahmat wal barakah dan kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wala jama'ata illa bil ittihad, dan jamaah juga tidak akan mendapatkan nilai baik di sisi Allah kecuali harus ada ittihad, persatuan di antara kita. Kalau mereka bersatu, kita harus lebih bisa bersatu. Kalau orang-orang kafir bersatu di dalam apapun, bahkan di dalam ekonominya, Islam itu semuanya ada di dalam ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tidak akan mendapatkan kemenangan kecuali harus berjamaah. Tidak berjamaah tidak akan mendapatkan yang bagus kecuali harus ada persatuan di antara kita. Dan persatuan juga tidak akan mendapatkan nilai yang baik kecuali harus ada saling memahami satu sama lain. Itulah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan setelah kita melaksanakan perayaan Maulid ini, keluar dari tempat ini, mudah-mudahan kita bisa ditambahkan iman kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, takwa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditambahkan mahabbah kita kepada Rasulullah SAW, mahabbah kita kepada para alim ulama, para habaib, dan mudah-mudahan semuanya kita termasuk orang-orang yang bisa mencamkan birrul walidain, bakti sama orang tua kita, karena keberuntungan kita, keberhasilan kita, dan kecelakaan kita ada di tangan orang tua kita. Siapa yang masih ada orang tuanya, baktilah sama orang tua. Rasulullah bakal senang, Rasulullah bakal mendoakan, karena bakti sama orang tua itu luar biasa pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah telah sama-sama kita dengarkan sambutan dari ulama setempat yang telah disampaikan oleh Mukarram Al-Habib Muhammad Jadid bin Abdul Rahman As-Segaf. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah dan menambah kecintaan kita kepada baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada ahli baitnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin jamaah pecinta Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sambutan yang kedua dari ulama setempat yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Saiful Hidayat SI. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Di jalanan, Bang. Situ tuh. Nyampur. Tidurnya lu ah. 10 menit. Ipin Upin palanya gundul. Nah, anak kecil yang paling hafal ini.
bermain bola di tengah sawah. Hari ini kita pada ngumpul, semoga kita mendapat waduh, belum ada zakat tingkirnya, masih syafaat ini. Ipin Upin palanya gundul, bermain bola di tengah sawah. Hari ini kita pada ngumpul, semoga kita mendapat berkah. Amin. Tuh, kalau giliran amin, emak-emak yang paling kencang. Kita doain ibu-ibu sini habis maulidan naik haji umroh ke Mekah. Amin. Amin apa Pak? Amin aja disuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khamsun min haqqil muslimin 'alal muslimin. Raddu tahiyat wa ijbudatud da'wah wa suhudil zanajah wal ibadatul marid wa tasmitul atis idha hamdalah. Ada 5 kewajiban muslim terhadap muslim lainnya. Salah satunya menjawab salam. Yang jawab salam keluar dari majelis ini diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Hutangnya dilunasin. Gampang baca doa hutang biar cepat lunas, keluar dari masjid, ikutin majelis ini, ikutin bareng-bareng. Allahumma. Tuh ketahuan banyak hutang kayaknya orang sini. Giliran hutang bener baca doa. Ya, tapi insya Allah ya Goni ya Rozak, Allah yang maha kaya, dan insya Allah yang hari ini hadir Allah kayakan. Tadi mau hutang lunas bilang dikayakan, gak ada yang amin. Aminnya kepaksa. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa raddana al-an. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'u fa ni'ma ajrul 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana jawab sholawat kacekek di akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mau hadiah enggak? Minta sama ibu bapak kamu ya. Diam dulu sebentar ya. Faqala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berat ngomong Allah aja perlu diketut dulu. Kayaknya nungguin panitia kapan dibagiin snack habis. Laqad kana lakum fihi rasulillahi uswatun hasanah. 17 orang. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa
nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. Hadratil mukarram wal muhtaram, terkhusus para habaib, guru kami, guru saya As-Sayyid Al-Habib Al-Mahbub Muhammad Jadid bin Abdurrahman bin Asgab, luar biasa motivatornya buat kita semuanya. Mudah-mudahan kehadirannya bisa menjadi asbab dijauhkan musibah dan balai kita dari musibah dan bencana yang sedang menimpa kita semuanya. Terkhusus As-Sayyid Al-Mahbub Mustafa bin Abdullah Al-Idrus yang insyaallah hadir juga di tempat haflah mubarakah ini, menjadi wasilah kita terus bermunajat kepada Allah yang hari ini hadir. Kami memohon langsung insyaallah dijabah doa-doa kita semuanya. Para guru-guru kami, para alim ulama, para asatidzah, terkhusus Ustadz Abel Muradi, Ustadz Agung Muslim, Ustadz Nurman Sidik, kemudian Sohibul Adibah. Tadi saya barusan WA-an dengan Sohibul Adibah saya, Ustadz Jaka Tingkir, kemudian Ustadz Endang Kusnadi, para tokoh masyarakat, terkhusus tadi sudah diawali oleh Bapak RW dalam rangka sambutan pelaksanaan haflah mubarakah ini. Pak RW-nya bagus, visi agamanya bagus, insya Allah besok jadi lurah. Amin. Amin kan, kenapa Bu? Amin. Nah, yang baca amin nanti minta tanda tangan sampai RW ya. Kemudian para tokoh sesepuh masyarakat, Bapak Haji Mamu, terkhusus Bapak Ketua RT, Ketua Panitia, para jamaah, ayah bunda, anak-anak yang hari ini hadir, mudah-mudahan menjadi kelengkapan kesempurnaan munajat kita dalam rangka haflah mubarakah ini. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, mari sama-sama kita panjatkan karena kuasanya, karena ridhonya, karena kebesarannya. Tadi turun hujan, mudah-mudahan hujannya turun jadi rahmatnya orang Bintara. Amin. Rahmatnya diturunkan, diberkahi kehidupannya. Amin. Rahmatnya dijauhkan dari balai dan musibah. Amin. Rahmatnya yang hari ini sedang berikhtiar berjuang, anak-anaknya yang hari ini hadir, mudah-mudahan jadi aset besok yang memakaikan jubah dan mahkota buat ayah bundanya. Rahmat parsilis sama alaika midrora, kata Allah. Hujan adalah menjadi asbab dijabahnya doa-doa kita semuanya. Mudah-mudahan yang hari ini hadir membawa hajat, membawa keinginan, membawa maksud, membawa tujuan. Allah ijabah doa-doa kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dengan salawat-salawat kita insya Allah hadirnya tenda ini, duduk kita ini insya Allah akan menjadi saksi kita bertetangga dengan Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. 3 menit lagi ya, harus konsekuen. Laqad kana lakum fi Rasulillah, telah nampak. Jadi Nabi kita adalah Nabi yang sudah terlegalisasikan, Nabi yang bukan palsu, Nabi yang sudah teruji baik musibahnya, ujiannya, fitnahnya, hinaannya, hoaknya di zaman jahiliyah dulu. Pernah Ustaz Nabi dihoakan? Pernah. Jangankan Presiden Macron kemarin bilang Muhammad bebas orang-orang Perancis, kalian bikin gambar seperti apa aja Muhammad, silahkan ekspresikan kalian, kata Presiden Perancis. Bentuk tegas kita umat Islamnya, matikan ekonominya karena orang Bintara nggak mungkin berangkat ke Perancis. Bisa berangkat ke Perancis ke? Ya, ke Bandara Soekarno-Hatta juga belum. Cukup buktikan surat Al-Fat ayat 29 kata Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah.
walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersamanya Nabiullah Muhammad, baik orang-orang yang ditinggalkan lewat apa? Dustur, keteladanan, ibrah dan uswahnya, pasti dia akan tegas terhadap bentuk-bentuk kekafiran. Anak-anak hadroh, guru saya, habib saya bilang sama kalian, kalau kalian diundang untuk merayakan agama lain, jangan sampai masuk ke dalam agama lain ikut sholawatan. Siap? Takbir! Jangan sampai terjadi anak-anak kita kecolongan hebat sholawatannya gabung dengan agama lain. Terjadi di Indonesia. Inilah yang disebut dengan bentuk-bentuk khurafat digabungkan berdasarkan katanya toleransi dan kebinekaan. Akidah harus mahal, jangan sampai tercampur baur. Ruhama'u bainahum Muhammad, tegas sikapnya terhadap bentuk-bentuk kafir, tapi Rasulullah sangat mencintai baik muslim dan non-muslimnya. Anak muda kencing di tengah masjid. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab, bilang sama Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, biarkan ku penggal tuh kepalanya anak muda. Tapi Rasulullah, biarkan wahai Umar selesaikan hajatnya dulu. Wajar kalau Al-Quran menggarisbawahi Nabiullah Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Siapa yang muji Muhammad? Allah. Kalau kita sudah sering dipuji oleh bos kita, oleh tetangga kita, dipujinya oleh manusia, itu biasa. Tapi ini Allah muji langsung hambanya dengan akhlak yang teruji. Muhammad pernah dihuakin dulu, bukan dihuak, bahkan difitnah. Muhammad gila dan tukang sihir. Terjadi. Bahkan Muhammad pernah dilempari dengan batu sampai pelepisnya berdarah, jubahnya sampai merah. Jibril bilang sama Nabiullah Muhammad, Muhammad, angkatkan kedua tangan engkau, aku akan tibankan ke gunung Uhud tersebut. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Nabiullah Muhammad kita, nabi yang sudah dijamin surga, tapi nabi yang tidak pernah malas dalam sholatnya. Nabi Muhammad kita sudah dijamin surga apa belum, ayah bunda? Sudah. Allah keluarkan hadisnya, Muhammad ini haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Wahai Muhammad, aku haramkan surga-surga dimasuki oleh nabi-nabi yang lain sebelum engkau masuk duluan. Allah istimewakan. Muhammad sholat sampai dengkulnya bengkak. Bintara sholat karena kepaksa, kalaupun dia sholat karena ada janda muda. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Allah buktikan tuh beneran orang-orang akhir zaman umat Nabi, dan orang-orang yang mengerjakan sholat qamu kusala, mereka berdiri tapi bermalas-malasan. Anak-anak muda terkadang ada yang sisa-sisa capek habis futsal baru sholat. Ada. Yura'unan nas. Kalaupun manusia itu sholat, mereka ingin dipuji oleh siapa? Bosnya, jabatan pimpinannya, supaya dia dapat apa itu? Penghargaan. Yura'unan nas, yura' memperlihatkan kepada manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mudah-mudahan Al-Fat ayat 29 ini mampu mengecap pada diri kita menjadi umat-umat terbaik. Karena Rasulullah sebelum wafatnya, sebelum meninggalnya, Rasulullah meneteskan air mata. Bukan karena sahabat-sahabat aku yang sering berdamping berjuang dengan Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar. Bukan ini yang aku tangisi, bukan istriku, bukan anak-anakku, bukan keluargaku yang aku tangisi. Umat-umatku yang tidak pernah berjumpa dengan aku.
Anak-anak remaja yang hari itu giroh dengan agamanya, mereka yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah hidup bersama aku, tapi hari ini dibuktikan di bintara cinta sama aku. Maka Allah pun bilang, Nabiullah bertanya sama Allah, lalu bagaimana dengan umat-umat aku? Allah pun bilang dalam hadis kursinya, wa haramtul jannata, dan aku haramkan surga-surga dimasuki oleh umat-umat yang lain sebelum umatmu masuk duluan. Luar biasanya Muhammad, Nabiullah Muhammad kita. Terakhir, apa bedanya monyet dengan manusia? Nabiullah Muhammad tadi guru kita bilang betul dilahirkan tanpa ari-ari. Rasulullah dilahirkan tanpa bersimbah darah. Rasulullah dilahirkan sudah berhitan. Ada nggak orang Bintara begitu lahir udah disunat? Ada. Oh, besok pun Nabi kayak gini. Ya. Apa bedanya monyet dengan manusia? Monyet makan nggak? Monyet minum nggak? Manusia makan nggak? Manusia minum nggak? Monyet kawin nggak? Kawin punya anak. Manusia nikah nggak? Nikah. Monyet sholat nggak? Manusia sholat nggak? Nah, kalau manusia nggak sholat berarti anaknya nggak sholat berarti itu anaknya. Nah, saya nggak ngomong ya. Istrinya nggak sholat berarti itu suami tidur sama. Oh, coba dilihat. Bapak, istri, anak nggak sholat berarti keluarga. Saya nggak ngomong. Ya ngaku manusia, ulang dari sini jangan sampai tulis di belakangnya keluarga monyet. Ini hikmah maulid ya. Ya, yang penting dari 3 hal dalam surat Al-Fat. Jadilah dikira umat Nabi yang terbaik. Ya, yuk sebelum kita tutup, kita baca sholawat dulu. Mudah-mudahan sholat ini mengantar kecintaan dan bertambahnya kita, ditambah cintanya Rasulullah kepada kita semuanya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bisa? Bisa orang Bintaranya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. 1, 2, 3. Sallallahu ala Nabi Muhammad khairil bashari syafi'il anam khatimir rasul badru tamam nurul qamari sallallahu ala nabi Muhammad khairil bashari syafi'il anam khatimir rasul badru tamam nurul. Tuh giliran ujung-ujung pada cakep banget. Sekali lagi, ayo kita guncang arasinya Allah dengan sholawat. Kehadiran kita mampu menjadi saksi terbaik kita karena kita cintanya pada Nabi Muhammad kita. Sallallahu ala Nabi Muhammad khairil bashari syafi'il anam khatimir rasul badru tamam nurul. Ada yang hafal? Sebelum saya tutup saya kasih 100.000 yang hafal. 100.000 yang hafal sebelum kita tutup sholawatan. Sekali lagi, bapak-bapak boleh maju. Ya, sallallahu ala nabi Muhammad khairil bashari syafi'il khatimil badru tamam. Kok yang kenceng di sini? Baik ya, kita masih banyak penceramah-penceramah kita, insya Allah menjadi kesejukan iman, kenyamanan batin kita, dan mudah-mudahan ini menjadi asbab ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada candaan yang kurang berkenan, ada hadis dan ayat yang kurang qot'i. Saya Al-Fakir memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beli kopiah ke kota Madinah, kopiah indah kan ku dapati.
Begitu banyak acara yang indah, hanya acara di sini yang cocok di hati. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih disampaikan kepada Mukarram Al-Ustaz Saiful Hidayat SK. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jamaah pecinta Rasulullah, meningkat acara selanjutnya yaitu ceramah agama. Tapi sebelum kita dengarkan ceramah agama, terlebih dahulu mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran.